Selamat siang, selamat datang para sahabat GoFlow dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, setiap hari Rabu pukul 12 kita akan mengadakan IG Live mengenai berbagai macam topik yang bermanfaat untuk kita. Nah, karena kali ini adalah edisi yang sangat spesial, yaitu berkenaan dengan Imlek tahun 2023, maka kali ini IG Live GoFlow pun sangat spesial karena kami sengaja memilih kelenteng, namanya kelenteng Cheng Lian Kiong yang ada di Poncowinatan. Ya. Ini sungguh suatu yang sangat luar biasa. Ya. Hingar-bingar Imlek masih terus berasa hingga saat ini dan akan terus berlangsung sampai 15 hari setelah ini. Nah, kurang afdol kalau kita tidak memanggil narasumber yang lebih berpengalaman dalam bidang perimlekan atau pertahun baruan. Bersama dengan saya sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Anton Sunjoyo. Silakan Bapak Anton Sunjoyo, selamat datang. Dan juga putrinya, ini putrinya juga sangat luar biasa. Namanya Vanessa. Selamat datang Vanessa. Vanessa ini adalah mahasiswa dari Beijing University. Jurusan apa Vanessa? Chinese Education. Oh, Chinese Education. Jadi para sahabat GoFlow, apapun kalau Anda ingin bertanya, Vanessa siap menjawab karena dia bergerak di bidang Chinese Education. Pengen tanya apa aja silahkan diketik ya di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Vanessa. Kemudian Bapak Anton ini adalah pemilik dari batik apa Pak namanya? Primadona Nusantara. Batik Primadona Nusantara. Ya, kalau sahabat GoFlow datang ke kota Jogja, batik-batiknya ciamik dan hauja, enak banget tuh. Emang kalau pokoknya indah sekali, bagus-bagus, cantik-cantik ya. Nah, termasuk yang sudah dipakai ini, ya juga yang dipakai Vanessa ini adalah batik-batiknya dari mereka. Batik-batik ini adalah dari Lasem, ya. Batik tulis ada, batik cap juga ada, yang sudah jadi juga ada, yang masih kain juga ada. Selain itu, Bapak Anton ini juga penggemar barang antik, ya, juga dijual ini barang antiknya. Malah kalau yang mencari barang antik zaman kuno bisa ke tempat Pak Anton ini. Barang-barang antik zaman kuno banget pasti ada. Kalau nggak ada akan dicarikan ya Pak Anton ya, sampai ketemu sesuai pesanan. Pengennya kayak apa pasti ada. Nanti silakan duduk, kita mau ngobrol santai ya. Wah, rasanya kita santai aja nih ya. Ya, harus enjoy, kalau Imlek harus enjoy ya. Enjoy itu apa? Imlek itu enjoy kan Pak Anton? Iya, karena Imlek itu kan suasana yang bahagia, suasana yang ramai, suasana yang sejuk untuk dinikmati semua. Kalau istilahnya festival musim semi rakyat. Festival musim semi ya. Iya. Kemudian kalau musim semi itu di sana kan dingin ya. Habis musim dingin ke musim semi, maka rakyat bergembira nih ya. Musim semi, musim dingin kalau di Beijing di mana Vanessa? Dingin banget. Suhunya kemarin dulu saya tinggal di sana sampai Minus berapa derajat? -2 gitu. Itu kayak di kalau kulkas ya. Nanti kamu selama di sana seperti di dalam kulkas. Ya, tapi lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Sampai Indonesia nggak kepanasan kan? Oh ya, sampai Indonesia kepanasan banget. Kepanasan banget ya. Tapi batik tetap adem ya dipakai ya. Terima kasih Pak Daniel. Oke, Pak Anton, ini kan Imlek ya. Imlek ini tanda kebahagiaan.
boleh nggak saya tahu sebenarnya tuh apa sih, orang-orang kita ini kan nggak tahu ya Imlek itu tuh apa, belum tahu gitu Imlek. Karena seluk beluk Imlek itu selain musim semi. Ya, jadi secara garis besar kalau habis musim dingin semua akan diem di rumah kedinginan, lalu berakhir musim dingin salju berganti ke musim semi. Nah, musim semi ini biasa identik kalau petani kan selalu panen atau berlimpah ruah. Baik itu petani, baik itu nelayan atau pengusaha apapun itu pasti akan menikmati namanya Imlek. Nah, Imlek sendiri itu sangat luas dalam pengertian dimulainya aja itu 15 hari sebelum Imlek dan 15 hari setelah Imlek. Jadi satu Jadi prosesinya itu 1 bulan penuh. Maka kalau di Tiongkok dulu Vanessa di sana itu kalau pas Imlek itu liburnya 1 bulan juga. 1 bulan juga boleh dikata toko-toko banyak yang tutup seperti itu. berarti kita harus menyimpan makanan ini. Iya, karena musim dingin ya, pada dasarnya seperti itu. Nah, untuk Imlek sendiri, kenapa diadakan sangat meriah seperti itu? Karena mereka merasa bersyukur atas panen yang melimpah. Setiap orang kan gembira ya kalau usahanya lancar, sukses, lalu dengan keberadaan tanggal Ciangguit atau tanggal 1 bulan 1 di tahun 2574 ini, orang bergembira lalu merayakan pesta bersama keluarga, bersama tetangga, dan ada yang bersujud di tempat-tempat ibadah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dan harapan Imlek di tahun 2574 ini 1 tahun penuh diberikan kesehatan, diberikan usia panjang, lalu diberikan kelancaran rezeki, usahanya sukses, dan ya tentunya kebahagiaan bersama keluarga. Penuh dengan harapan di tahun baru ya ceritanya ya. Kemudian Pak, saya ini kok bertanya-tanya ya dari dulu ya, apakah Imlek ini ada hubungannya dengan keagamaan? Jadi Imlek sekali lagi kembali, Imlek itu bukan agama. Sekali lagi saya tekankan, Imlek itu bukan agama, tetapi Imlek itu adalah rasa bersyukur, rasa berterima kasih di musim semi. Jadi ini adalah perayaan atau festival perayaan rakyat di Tiongkok kala itu yang menyebar sampai ke seluruh orang-orang Tionghoa yang ada di belahan bumi ini. Ada yang di Vietnam sampai ke Indonesia, ada yang di Eropa, ada yang di benua Amerika. Nah, banyak yang merayakan sehingga tidak dikatakan agama. Hanya rasa bersyukur orang Tionghoa itu kebanyakan bersujudnya di kelenteng, seolah-olah ini milik agama kelenteng gitu, atau milik agama Taoisme, Konghucu dan Buddha. Tetapi pada dasarnya itu kan tempat bersyukur. Tetapi festivalnya ini milik rakyat di belahan dunia di mana ada warga Tionghoa. Berarti kita semua boleh ikut merayakan Imlek dong ya? Benar sekali. Jadi ini adalah agama apapun, kegembiraan apapun, bahkan dengan adanya tradisi Imlek di tiap negara ini banyak sekali manfaat yang dipetik atau hasil yang dipetik dari kesibukan rakyat. Oh, ada yang diperbantukan dalam bidang kameramen, ada yang diperbantukan dalam bidang pasar, diperbantukan dalam bidang seni, semua hidup, jadi semua dapat berkah. Begitu loh kelebihannya Imlek. Oh, lampion, ada perajinnya lampion, oh perajin dupa, oh perajin sapu, oh perajin makanan, istilahnya itu semua itu hidup digerakkan oleh satu kata namanya perayaan atau festival Imlek. Mungkin dalam hal ini bahasa Tionghoanya Vanessa lebih paham bahasa Mandarinnya. Di Tiongkok Imlek nggak disebut Imlek, tapi disebutnya Chunjie, artinya Spring Festival.
Junjie, benar. Namanya festival ya. Spring Festival. Spring Festival. Jadi kita merayakan benar-benar ya seluruh orang, semua orang ya boleh merayakan. Iya, benar. Diadakannya kan dari peralihan musim semi dingin ke musim semi. Jadi kita gembira nih bentar lagi mau banyak nih ada jero atau oh iya satu kita tuh selalu kan belajarnya dengan kue keranjang ya, ada kue keranjang ya di pas telur angkat ambilkan kue keranjang dan juga ada jeruk. Artinya apa sih Vanessa? Kenapa kok kita pakai kue keranjang? Ayo Vanessa. Karena kue keranjang itu terbuat dari tepung ketan beras dan gula. Bentuknya juga bulat. Jadi ada istilah tentang kekeluargaan yang berkumpul, keutuhan juga, lalu manis rasanya. Oh, jadi kalau kita makan kue keranjang di Imlek itu artinya itu kita supaya lengkap Yes, karena lengkap terus ya. Pantesan harmonis. supermarket ada jual Iya. ya lengkap. Terus juga semua orang kalau bisa di kue keranjang itu seneng gitu loh. Iya. Karena memang rasanya enak sih ya. Rasanya enak dan itu juga membuat kita lengkap ya. Persaudaraan juga. Sahabat Gopro atau Ibu Liana, saya perlu menambahkan secara lengkap. Jadi dalam tradisi atau budaya Tionghoa yang sangat kental, yang sangat luas, kenapa saya sebut perayaan Imlek itu sebetulnya disiapkan H-15. Jadi ada namanya satu yang disebut sembahyang tutup tahun. Nah, sembahyang tutup tahun ini dilaksanakan bulan 12 tanggal 16. Jadi kalau orang Bukian bilang cap jiwik caplak, artinya wingge, tutup tahun. Nah, di saat tutup tahun ini semua libur yang nantinya akan bersih-bersih rumah dan bersih-bersih tempat ibadah, terutama kelenteng. Nah, lalu ada istilah yang disebut cap jiwik cap si, atau artinya bulan 12 tanggal 24 yang disebut adalah sembahyang Siang Ang. Siang Ang itu adalah dewa dewi atau kongco maco naik, di mana yang naik ini yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipanggil Tuhan adalah yang namanya kongco tungku, kongco pawon dengan nama Cokun Ong. Nah, Cokun Ong ini, kongco Cokun Ong ini diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan tentang kehidupan manusia di bumi di rumah masing-masing. Kalau dalam wilayah biasanya Cokun Ongnya ada di Kelenteng. Kalau di Pulau Taiwan atau di Tiongkok biasanya macam-macam tempat Dewa Cokun Ong ini. Nah, Cokun Ong ini kan mau naik nih ceritanya nih, buyarnya nih mau naik ke atas menghadap Tuhan Yenkung untuk melaporkan kehidupan saya nih contoh. Gimana tuh Anton sekeluarga contohnya. Nah, supaya saya tidak dilaporkan jelek-jelek oleh Dewa Tungku ini, Dewa Pawon ini, maka di istilah zaman rakyat dulu, manisan atau kue keranjang, orang bilang bagiannya adalah kue tikwe ini sengaja disembahyangkan di depan Pawon Tungku beliau, lalu dipotong sedikit, dioleskan ke lidahnya arca atau reliefnya kongco Cokun Ong. Kenapa kok dia harus dileletkan atau ditaruh di seperti lipstik gitu ya, supaya kongco disogok. Jadi budaya sogok menyembah ini juga ada di tingkat dewa gitu, supaya nanti kongconya kalau lapor, oh ya Tuhan, ini Anton namanya Chow Jiandong, dia melakukan kehidupan yang baik. Nah, tujuannya besok di tahun depan, di tahun kelinci air ini juga harapannya dikasih pahala yang baik gitu. Karena ini kongconya sudah disogok tadi. Jadi disogoknya tidak harus oleh atau didiap ya, atau bahasa Hokkainya didiap ya. Itu tidak harus oleh kue keranjang, tapi oleh manisan yang lain atau gulali yang
agak Iya. encer gitu ya. Jadi istilahnya budaya suap menyuap ini di level dewa juga ada. Ini tapi legenda ya, legenda konon ceritanya seperti itu. Dengan harapan nanti saat Kongco naik ini laporan ke Tuhan bahwa oh Anton ini baik gitu ya. Saat Kongco turun, nah pada hari ini adalah sembahyang Ciang atau Kongco turun. Setelah tadi dia naik, lonteng dibersihkan, Kongco kan dipanggil turun. Nah inilah persis acara kita ini diberkati karena bertepatan dengan sembahyang Kongco atau Dewa Dewi turun dari langit ke bumi. Dia untuk menetap melindungi rakyat. Pas hari ini ya? Iya hari ini, persis hari ini. Wah, Namanya betul. sembahyang Cian. Nanti Vanessa bisa mengartikan dalam bahasa Kwai lebih bagus yang dalam bahasa Kwai yang lebih bagus, mungkin lebih tepat, lebih jelas harafiahnya seperti apa gitu. Nah inilah budaya sebelum Imlek dan setelah Imlek. Ini kan setelah Imlek Iya. gitu ya. Nah ini Vanessa mungkin akan melanjutkan dalam bahasa Kwai-nya. Yang Kalau dalam Mandarinnya Inshen Jeff, artinya menyambut dewa turun bawa berkah. Oke, setelah mengatakan yang baik-baik dan ngediam tadi ya, dengan manisan-manisan itu turun, kita mengharapkan untuk tahun ini kita diberi berkat rezeki melimpah. betul. Kebetulan di tahun ini, tahun Imlek ini adalah tahun kelinci air. Ya, kelinci air. Dan kita semua berharap ya memang sudah sewajarnya ya kita setiap tahun baru itu kenapa kita berdoa, kita memohon supaya di tahun kelinci air ini kita mendapat rezeki yang melimpah. Oleh karena itu saya tuh kenapa kok heran ya Pak Anton, setiap Imlek itu saya titeni, saya ingat-ingat itu selalu hujan ya, kemarin juga ya hujan ada sedikit hujan ya. ya ada sedikit, tidak ketang sedikit tapi ada hujan, kadang deras, kadang enggak ya. Waktu itu saya ke kubur mama saya, itu di sana hujan sangat deras di Ambarawa gitu. Jadi saya tuh ingat-ingat kenapa kok pas Imleknya itu hujan, karena mungkin filosofi hujan itu kan membawa ion negatif yang membuang semua energi-energi jelek ya, dibersihkan. Air ini kan sifatnya membersihkan Ya. ya, membersihkan bumi ini dari segala pengaruh dan Membuat polusi yang jelek, sehingga di tahun ini kita mulai lagi dengan hati yang bersih juga ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya berikutnya Pak Anton, saya kan berada di Kelenteng nih, Kelenteng Poncorinatan, kok semuanya tuh serba merah, semuanya merah. Saya pun juga pakai baju merah atau merah, manasa merah. Bisa menjelaskan artinya dari warna merah ini enggak? Ya, dalam kebudayaan kita Tionghoa warna merah dan nantinya warna kuning emas itu dominan sekali dipakai karena warna merah itu adalah simbol kebahagiaan. Warna merah sendiri itu kalau kita lihat kan suatu warna yang menyala, memberi semangat, memberi unsur yang artinya kita harus semangat bekerja, tidak boleh menyerah, pantang menyerah gitu ya. Coba semangatnya. Jadi setiap mata melihat itu merah, wow gitu. Jadi ayo tunjukkan bahwa merah itu memberi kata semangat. Semangat melambangkan, kalau orang semangat rajin pasti melambangkan sukses. Sukses akan membawa sedikit keberuntungan dan kebahagiaan. Nah, jadi dalam arti kata merah itu lebih identik dengan kebahagiaan. Karena ada riwayat tadi semangat, kita bekerja giat, nggak pantang menyerah, terus ada berkah mengalir, ada kemakmuran, pasti setiap orang mendambakan kebahagiaan. Ujungnya kan seperti itu endingnya. Ya, gitu. Tapi memang benar kok, saya merasakan ya Pak Anton, kalau saya memakai baju merah, itu tuh enggak, saya
Cerah. lebih cerah, Cerah, betul. ya cerah. Daripada saya memakai warna katakanlah putih, saya tuh bagus juga pakai putih, warna-warna lain semua masuk ya ke saya. Tetapi pada suatu saat saya tuh mau beli baju, saya tanya, saya pakai merah, kelihatan muka saya tuh jauh lebih cerah, lebih hidup, dan saya lebih bersemangat, lebih cantik gitu loh ceritanya. Betul sekali. Makanya ada namanya bungpau itu ya, kalau kita kan kalau pas ini kan kita kungsi bungpau nalai itu artinya kungsi ya, betul ya, atau gimana saya kok tidak bisa Kalau kongsi faca artinya semoga banyak berkah. kungsi facai artinya semoga banyak berkahnya semakin kaya. Itu enak banget sahabat Gomlo, siapa pengen kaya kan ya, jangan lupa ini mumpung belum tanggal 15 hari kita kungsi ya biar tambah banyak berkahnya ya. Ya sebetulnya itu kalau kita menyatakan gongsi atau sinjung kyongbi kepada setiap saudara kawan ketemu selama 15 hari ini kan kayak doa. Coba dirasakan, oh gongsi, doa, harapan. Bayangin kalau kita diam, tidak ada doa, tidak ada harapan, kita kayak pesimis. Tapi kalau kita ketemu kawan gongsi, selamat, kan doa, ucapan ini melambangkan doa. Ya artinya harapan kita ke depan lebih bagus. Seperti itu. Jadi ketemu teman, ketemu siapa, selama 15 hari ini dimanfaatkan untuk mengeluarkan kalimat ini. Itu penting sekali gitu. Sahabat Gomlo dicatat ya, sampai 15 hari setelah ini kesempatan kita kalau ketemu 11 hari lagi. 11 hari lagi selalu tersenyum, Senyum, yes, ya, smile, smile. Kemudian kita bergembira, mengucap syukur ya, iya, mengucap syukur terus dan iya, selalu kungsi biar berkatnya melimpah. mengalir. Luar biasa sekali ya. Iya. Kemarin saya tuh mendapat ampau. Iya. Dan saya tuh pengen tahu, lah saya tuh sudah umur segini kok masih dapat ampau. Sebenarnya tuh gimana tuh? Mengenai ampau sendiri itu yang memberi itu siapa, ke siapa, dan artinya apa? Ya kan karena orangnya nggak hanya orang Tionghoa atau orang Buddha atau orang apa ya, mereka semua kan kalau ingat ini berharap loh ngarep ya, mana umpo nalai, mana angpaunya, angpau Agnes angpaunya itu tuh gimana? Mungkin ada latar belakang. Jadi penjabarannya seperti ini, Bu Liana ya, atau sahabat Gomlo semua. Jadi selama 1 tahun penuh insan ini atau orang ini bekerja mencari nafkah, berusaha, banting tulang dengan semangat, lalu betul-betul mendapat kelimpahan rezeki yang luar biasa di tahun yang kemarin, ya kan, di tahun yang harimau air yang kemarin. Lalu tersirat, beliau ini karena sukses, dia kepengen membagi untuk siapa sih yang berhak mendapat angpau ini, umumnya yang berhak dulu ya, yang berhak dulu. Jadi di sini si pengusaha ini betul-betul ingin memberikan rasa syukurnya, rasa baktinya, rasa cintanya berupa angpau sendiri merah. Oh adalah amplop atau kertas merah, artinya kertas keberuntungan, kertas kebahagiaan lagi yang selalu dinanti-nanti, di mana di dalam kertas merah ini ada simbol huruf ya, atau kebahagiaan, kemakmuran ya. Salah satu hurufnya itu yang di sebelah kanan itu ya, yang di meja itu sebelah kanan, paling kanan ada fu itu ya. Itu di angpau rata-rata ada tulisan itu. Nah, hanya mungkin karena lidah saya intonasinya, instrumennya Jawa, lebih baik Vanessa yang mengeja gitu. Tapi secara arti harafiahnya, siapa sih yang layak mendapatkan angpau ini? Satu, yang pertama, anak yang berbakti, dia harus memberikan angpau kepada orang tuanya, harus dengan
Paekwi itu bersujud 3 kali. Bersujud 3 kali lalu mendoakan ayah, papa, mama, semoga di tahun ini papa, mama sehat, selalu usia panjang, diberkati. Karena mungkin tidak berusaha ya kita tidak menyebut rezeki ya, tetapi kita lebih condong menyebut dengan usianya, dengan kesehatannya didoakan. Semoga sehat selalu, menikmati tahun baru yang akan datang bersama anak cucu kembali, bersama warga masyarakat sekitar, supaya kita berjumpa di tahun yang akan datang 1 tahun lagi ya toh. Nah, orang tua yang mendapat dulu. Yang kedua adalah anak-anak kecil yang selalu dengan nasibnya menunggu. Dia selalu berharap tepat kapan dapat tangwa nih. Paling griseni, bahasa Jawanya griseni atau ngintili. Wah nih, kapan siapa yang datang? Totke aja gitu bahasanya di totke. Anak kecil ya yang belum bekerja, terutama yang belum bekerja, terutama belum menikah. Lalu siapa sih yang mendapat lagi? Yang mendapat lagi selama kita berkelimpahan adalah mungkin difokuskan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Mungkin orang-orang yang menunggu di depan kelenteng, banyak yang istilahnya meminta sedekah kepada para bejingsit atau umat yang akan sembahyang, namanya bejingsit ya. Mereka menunggu di depan dengan harapan meminta angpau dari kesuksesan si pengusaha ini gitu ya toh. Nah, tujuannya kenapa memberi angpau? Harapannya Tuhan mencatat, malaikat dewa-dewi Kongcomarjo itu mencatat bahwa pengusaha ini baik. Maka harapannya karena dia menanam baik, maka diberikan nanti kelayakan yang lebih baik, kesuksesan lagi di tahun ini, supaya berjumpa di tahun Liong. Tahun depan Liong. Liong ya, intinya seperti itu. Ya. Jadi saya tuh juga penasaran juga ya, kenapa kok di tradisi Cina itu ada 12 tahun dengan yang dilambangkan binatang ya, ada liong. Kemudian yang ini kan kelinci ini tapi ya kan. Kemarin itu tahun harimau atau macan. Nanti ada lagi xiao anjing. Kemudian ada lagi monyet ya. Saya ini monyet. Tapi nanti jangan tersinggung ya kalau saya jawab yang ini ya. Nah, enggak apa-apa. Jadi Yeah. saya tuh penasaran kenapa kok ada kayak gitu. Apakah itu terus ngefek nggak sih ke kepribadiannya? Terutama ya, misalnya saya lahir di tahun 68 ya. Yeah. Ini buka rahasia gitu. Nggak apa-apa karena berhubungan dengan Imlek ya. Ya kan? Berarti saya itu tahun monyet. Para sahabat Google kalau kepengen penasaran ini ya bisa googling aja di tahun berapa kelahirannya, itu sionya apa, kemudian api apa. Nah, terus kalau saya nih, Pak Anton, saya kan sio monyet nih, artinya apa? Oh iya, sebetulnya gini, sebetulnya cerita dulu ya. Karena banyak dongeng, banyak hikayat di tradisi leluhur kita sebelumnya. Maka banyak yang tidak tahu dan tidak tersampaikan. Maka di kesempatan ini sahabat Google ini sangat penting. Tapi sebetulnya semua dengan teknologi sekarang semua juga bisa di Google. Artinya bisa dicari di Google. Tetapi saya cerita ini kesempatan yang sangat langka bahwa ada seorang suci Buddha dulunya mencari lambang untuk 12 horoskop Cina. Nah, 12 lambang ini dia sayembarakan ke semua binatang atau hewan. Nah, binatang pertama kali yang mendengar bahwa sayembara dari Buddha ini adalah kucing. Karena beliau ini binatang rumahan. Kucing mendengar berita pertama dari Buddha. Nah, Buddha ini kan memberikan berita kepada kita ini orang-orang. Nah, orang-orang ini saling cakap-cakap siapa ya binatang yang nanti
12 yang akan dipilih oleh Buddha masuk horoskop Cina gitu ya kan. Karena orang-orang di rumah ini membicarakan itu, maka binatang kesayangan di rumah kan kucing. Kucing mendengar duluan. Ya. Lalu yang kedua anjing. Kucing ini dulunya ceritanya 3 binatang, yaitu kucing, anjing, tikus itu adalah sahabat erat. Belum bermusuhan seperti di era sekarang. Tapi ini kenapa sih kok bermusuhan di era sekarang? Sebetulnya di kucing ini mendapat berita pertama. Lalu kucing ini tipikal pemalas. Dia titip ke anjing yang pinter dan setia. Anjing besok kalau tanggal hari hanya Buddha mau menyampaikan sayembara, tolong beritahu saya ya, saya nanti akan hadir pertama kali ya. Anjing dijawab ya gitu, saking setianya ya iya. Tikus juga mendengar, tapi tikus karena cerdik, dia pada saat hari ya tikus ini tidak mau nyampaikan gitu. Ada yang tikus di sini. Makanya di horoskop Cina pertama kali yang daftar adalah tikus. Oh, nah. Jadi silsilah sio itu nomor 1 tikus, Oke, tikus. nomor 2 kerbau, Kerbau. nomor 3 harimau atau macan, Ya, macan. nomor 4 sekarang ini kelinci, Kelinci. nomor 5 liong atau naga, Naga. nomor 6 ular atau coa, Ular. nomor 7 kuda atau beng, nomor 8 kambing atau orang bilang nanti bahasa itu kuahnya kambing. Lalu nomor 9 Enliana, monyet, ya kera, atau orang bilang kau, orang bukan bilang kau. Nomor 10 ayam, ke, atau ada istilah ke apa ya, itu ya, ke atau ayam. Nomor 11 anjing, Oke, ya. anjing. Nomor 12 paling males babi. Babi. Nah tapi ini 12 ya ini udah dapat jatah dari 1 sampai 12. Tapi sio pertama sama kedua ini sempat ribut. Yang tikus tadi. Tikus sama kerbau. Kerbau kan merasa badannya gede. Gak mau, aku harus di depan, aku nomor 1 gitu. Terus? Maka dia bertaruh di hadapan Buddha dan di hadapan rakyat banyak yang melihat. Oke gini, tikus bilang, siapa yang nanti dibicarakan paling banyak itu yang menang. Siapa nanti yang sampai garis finish di depan kita balapan nih, itu yang menang gitu. Nah dari jauh ini mau lari nih, start untuk mencapai nomor 1 nih gitu. Dan tikus kan gak kalah akal, jelas dia kalah lari sama kerbau ya kan. Dia naik punggung kerbau di tengkuknya, dia nunut. Tikus tuh dengan cerdik nunut, numpang di punggung kerbau gitu ya toh. Nah orang-orang yang melihat, duh tikusnya kok naik, kerbau tikus kok naik, kerbau, jadi tikus yang dibicarakan terus. Jadi, nah otomatis di situ yang dibicarakan tadi yang menang. Yang kedua saat mau mendekati garis finish, Mencolot. tikus mencolot, nah, udah tahu ya, udah tahu. Artinya lompat, sampailah tetap akhirnya tikus yang nomor 1. Oke. Ya. Tikus itu nomor 1. Tikus Ya. nomor Ya 1. ampun, berbahagialah sahabat Gomblo yang sio tikus. Iya. Saya juga termasuk tikus. Oh my God. Lalu ini cerita yang pertama. Lalu ada cerita yang kedua, kenapa saya sebutkan di tahun kelinci. Kenapa kelinci itu punya lambang identik ketulusan, keikhlasan. Itu lambang kelinci yang lemah lembut itu ketulusan dan keikhlasan. Walaupun secara garis besar itu ada usia panjang, ada kedamaian, ada kemakmuran dalam budaya kita gitu. Konon ceritanya gini, waktu Tuhan ini Dienkung mau hadir ke bumi, Tuhan mau hadir ke bumi, yang menemui ini 3 binatang, 1 kelinci, 1 kera, 1 anjing. Nah, pokoknya ini binatang sebetulnya binatang baik semua sih. Artinya baik, kenapa kok baik? Karena kera melambangkan kecepatan, ketangkasan, kecerdikan. Oke. Nah, ini monggo dirasakan ketangkasan, kecepatan, kecerdikan, dan lincah mengambil buah. Oke, ya. Anjing adalah pelayan yang setia menemani tuannya, melindungi tuannya. Tetapi pada di saat dia pamit kepada Tuhan, Tuhan kera akan bilang,
karena kamu datang, aku nggak punya persembahan yang dihidangkan, maka aku akan ke kebun dulu, ke pohon, memetik buah. Sebetulnya ya setia, ya baik, Itu kera ya. kera baik kan, mau nyari, karena dia keahliannya memang di Mencolot ambil. mencolot ambil buah gitu. Nah, si anjing dia bilang, Tuhan, saya setia tunggu, saya mungkin mau mengambil jubah atau apa supaya Tuhan mendapatkan pakaian gitu ya, semua setia, semua baik gitu. Kelinci bingung, tetapi dengan refleks dia mengatakan, dia mengatakan, Tuhan, terimalah persembahan dagingku. Langsung dia masuk lompat ke api bara yang tadi untuk menghangatkan suasana. Dia membakarkan dirinya masuk ke api unggun tadi, api bara tadi, untuk supaya dipakai, disantap oleh Tuhan. Ya, dalam bahasa Bukian Tiangung saya sering mengatakan itu. Akhirnya Tuhan merasa sedih, merasa iba. Tiga-tiganya baik, tetapi paling tulus kelinci. Maka setiap bulan purnama, lihat aja setiap bulan purnama itu ada simbol kelinci di atas. Oh ya? Iya, coba nanti kan ada bayangan kelinci di atas. Dia dipersembahkan, didudukan dengan Dewi Bulan. Nama Dewi Bulan adalah Deing Nio Nio. Jadi kalau Buliana ke kelenteng Gondomangan, Dewi Bulan itu ada di sebelah kanan. Dewi sebelah kiri Dewa Matahari, Deyang Singkun. Ingat ya, sebelah kiri kita menghadap ini, dia sebelah kiri Deyang Singkun, sebelah kanan Deing Nio Nio, Dewi Rembulan, Dewi Perempuan. Nah, di situ pasti ada menjangan, di situ pasti ada kelinci. Lukisannya gitu. Karena menjangan adalah simbol panjang usia dan untuk menolak segala macam bahaya dan kelemahan atau santet. Itu. Nah, kelincinya simbol ketulusan. Ketulusan, maka dia suci, seperti suci didampingkan kepada Dewi Rembulan yang suci, namanya Deing Niuni atau Deing Pusa. Berarti kita nih, untung ya ini kan tahun kelinci nih. Iya, makanya saya harus cerita kelinci juga. Iya, justru saya pengen tahu kelinci. Kemudian kelincinya nggak cuma sembarang kelinci loh nih ya. Kelincinya kelinci air, ya. Terus plus poinnya apa nih? Kok kelinci air? Sebetulnya di dalam mitologi Cina masing-masing itu tidak ada yang berlebihan ya. Itu kan hanya simbolik saja. Nah, selain 12 sio, kita punya namanya 5 elemen atau 5 unsur. 5 elemen atau 5 unsur ini ada kaitannya dengan yang namanya kehidupan di bumi. Nah, 5 elemen atau 5 unsur ini saya sebut satu persatu ya. Salah satunya nanti air. Nah, air ini nanti itu air ya. Nah, beruntunglah yang berusaha di bidang air atau yang moga-moga meningkat omsetnya. Ya. Air ini ya toh, itu nanti kalahnya sama apa sih? Sama yang namanya tanah. Tapi ini bukan kita kalah menang, karena ini unsur saling mempengaruhi. Jadi air itu nanti kalau kena tanah dia meresap habis kalah. Tanah akan menghasilkan apa? Kayu. Kayu akan kalah jadi api. Maka unsur keempat api, unsur kelima api menghasilkan logam. Logam akan kalah menjadi mencair menjadi air lagi. Itulah siklus 5 elemen yang ada di Tao Te Ching. Ya, yang sempat dibahas. Kenapa sih orang kelahiran kelinci air seperti ini gitu? Oh, maksudnya seperti ini, seperti ini. Apa yang harus dijaga? Air kalahnya sama tanah. Maka usahakan harus berhati-hati dalam bidang properti, pertanahan gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu. Itu yang nah, kalau yang dijaga kan runtutannya bahayanya seperti itu. Oh, bagusnya berarti apa? Nyimpenlah emas kim. Logam, karena logam mencairkan jadi air. Oh gitu. Iya, itu siklus. Jadi siklus itu nanti ada kanan kirinya. Oh, kanannya ibaratnya logam mendukung air,
Air kalahnya sama tanah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi orang-orang yang dilahirkan di air itu harus waspada, orang-orang yang dilahirkan di tanah juga harus waspada. Masing-masing punya plus minusnya seperti itu. Jadi ini Lengkap ya. lengkap banget. Para sahabat GoFlow di mana lagi loh kita bisa tahu cerita dari dewa yang disuap dengan kue keranjang atau manisan ya. Lalu kelinci Lalu di tahun ini tahun kelinci yang diangkat di bulan. ya kan, kelincinya ini diangkat di bulan loh. Saya aja baru tahu ini ternyata kalau setiap kali bulan purnama ya kita buktikan ya, nanti kalau bulan purnama kita lihat ada kelinci enggak ya, Ya, gitu. kayak bayangan kelinci Ya, gitu ya. Oke, nanti kita sama-sama lihat ya. Kemudian kelinci air lagi ya, kelinci air di sini kita juga bertambah makmur ya. Kenapa kok di kelinci air ini orang bersuka-cita? Apakah karena orang tuh karena ini tuh banyak air, terus apa ya, air itu kan membawa kehidupan Ya, ya kan? betul, Tapi mengalir. kalau yang saya tahu ya, kita tuh sukses atau enggak itu kan tergantung dari beberapa elemen ya, terutama orang tua ya. Kalau kita hormat kepada orang tua, makanya kan kalau orang Tionghoa atau orang Jawa itu kalau di depan orang tua tuh sampai jalannya aja sampai bungkuk-bungkuk gitu ya. Saya kumpul-kumpul. Kulon sewu, kemudian cium tangan ya. Kalau orang Chinese itu sampai Tai Kui, ya. Tai Kui. Itu karena hormat ya. Hormat terus dulu ya. Berarti kalau kita tulus terhadap orang tua, berarti kita udah kayak nyicil kebaikan Yes, satu tabungan. tabungan ya. Satu tabungan. Tabungannya apa aja sih Kita sebetulnya? nggak tahu, yang jelas orang tua kan akan ikut berdoa untuk kita. Oh ya, nanti kalau udah nanti itu pasti pada Betul. yang di atas Yes. pasti akan mendoakan anak cucunya ini semoga sukses, makmur Kalau dan depan ketemu lagi dia lagi gitu. kemudian selain orang tua apa ya kita Ya, jadi sekali lagi 12 siu dan 5 elemen itu kalau digabungkan terjadilah beberapa hal yang menarik. Jadi salah satunya orang dalam budaya Tionghoa adalah ramalan. Orang paling suka kan diramal, oh tahun ini nasibku gimana gitu ya toh. Nah, kita jangan terpengaruh oleh, kita boleh mengetahui ramalan kita, boleh, nggak apa-apa. Sekarang itu teknologi canggih, di Google keluar, wah aku lahir di tahun kera, di tahun kelinci ini bagaimana gitu. Bisa tuh dibuka di mana-mana ramalan itu. Tapi satu hal yang paling penting di dalam kehidupan ini, setelah kita mengetahui itu, kita jangan konsen di situ baik dan buruknya. Belum tentu baik terus nanti kita bunga atau euforia senang hati. Terus males kerja, nggak mungkin dapat untung, nggak mungkin. Demikian juga kita divonis buruk di tahun ini. Ya jangan menyerah, itu kan ramalan. Tetapi pribadi kita adalah, simbol kita adalah semangat. Simbol kita adalah kepercayaan diri, simbol kita adalah usaha untuk tetap eksis gitu. Untuk kita supaya tetap maju. lucu. Makmur tujuannya gitu supaya sincia lagi tahun depan ketemu kongsi-kongsi lagi ya. Jadi sahabat GoFlow, kalau banyak sekali orang-orang yang ngomong ya tahun 2023 resesi, jangan percaya, karena yang ada adalah 2023 kita makin Sukses. Yes. makin makmur. Makin Ya, makmur, tidak makin- kayak apapun, kalau kita semangat membara terus berusaha, pasti kita akan Jaya. jaya. Nah, Ya itu kan? harus semangat Ya kan? betul ya. Mau dibilang, oh, kamu besok kok jong nih ya, ada jong Iya. segala ya. Tapi kalau kita terus hanyut menikmati, aku jong, malah jadi tambah Takut, takut. Akhirnya kita dunia jadi liciun, nggak punya, semangat. ya nggak punya Mau apa-apa semangat. takut. Mau apa-apa aku mau usaha ini, nanti aku jong tunggu tahun depan aja. Tambah umur Nggak habis. selesai, umur kita makin banyak, akhirnya habis kita nggak sukses nih ya kan. Betul sekali. Tetapi kalau dibilang apapun, kalau kita mau melangkah, yang penting kan melangkah. Iya. Mulai melangkah dulu, kemudian pasti kita akan ada 50% paling nggak berhasil. Ya,
kita berani melangkah, kemudian kita berusaha, pasti kita akan sukses. Ibu Liana, jadi saya lengkapi lagi ya, bagi orang yang sudah tahu ramalannya ini sedikit kurang bagus ya, kurang berkenan, tidak usah berkecil lagi. Saya ini paling menjaga ramalan saya takut tahun kuda. Tahun kuda bagi saya adalah tahun berat. Saya pernah di tahun kuda 6 tahun, 10 tahun yang lalu, saya beli buku ramalan. Saya saking takutnya, saya tidak takut, saya jaga jangan sampai ada ramalan dalam kehidupan. Jadi saya setiap bulan berusaha untuk siswa, untuk pansen, melepas binatang, menyumbang, memberikan cinta kasih kepada orang lain, istilahnya Birma ya, seperti itu. Mungkin kalau di Budana satu sama saya adalah Rotary Club, jadi kita banyak berdirma. Nah, tujuan berdirma ini untuk menangkis sedikit, mengurangi ibarat saya mau ditelikung orang, ibarat saya mau jatuh, itu ada yang mau, ada yang inget, oh hati-hati ya, oh hati-hati ya. Nah, orang, karena kita tuh cinta kepada orang, maka orang pun cinta kepada kita. Itu kan hukum baliknya seperti itu ya, hukum balik ya, kosa prima seperti itu. Nah, di situ kita bisa terhindar, sehingga kita mengalami rugi subsidi jadi cuma 10.000. Nah, 90.000 ini kan lumayan. Ini kalau uang kecil, kalau uang 90, nah lihat kan, banyak, ini anggap aja ilustrasinya uang kecil gitu. Nah, artinya walaupun kita sudah membaca atau divonis kurang bagus, kita tetap harus ikhtiar berusaha. Satu, kita tetap hati-hati, tapi jangan ciut nyali atau jangan takut. Demikian juga yang diberikan harapan besar ya jangan takabur, tetap harus berjalan di track yang baik. Kalau ada ingat yang seperti itu. Optimis, artinya kalau saya memakai bahasa Suki, inovasi ada video, kayak gitu bahasa Suki. Kalau pakai bahasa Yamaha, satu hari, maju Jepang. Kalau pakai bahasanya satu hari, wah itu bahasa sepeda motor yang intinya mengingatkan kita ya, sebenarnya mengajak untuk kita maju. Tapi saya benar-benar setuju dengan apa yang Pak Anton tadi ngomong ya. Ya, benar-benar saya juga merasakan bahwa pertama itu kita harus hormat orang tua. Ya. Kemudian kita, termasuk guru ya, tanpa guru itu kita tidak bisa pandai. Seperti saat ini para sahabat GoFlow, Pak Anton ini adalah guru kita. Kita mana tahu kalau ada dewa-dewi, benar ada bulan, ada kelinci, kan nggak ngerti kan. Nah, guru itu setahu saya dari saya kecil itu mengajar saya menulis. Kalau nggak guru saya nggak menulis, saya nggak bisa. Betul, Pak Nesa? Setuju ya? Ini ketika itu orang yang bukan. Makanya sangat setuju kalau kita itu harus rajin berdoa. Jangan lupakan itu. Tidak ada orang yang menjadi miskin karena dia berdoa. Betul sekali. Karena alam semesta ini merekam perbuatan baik, merekam perbuatan baik kita, dan perbuatan baik kita itu akan kembali ke kita. Kalau tidak bisa langsung kita rasakan, jangan kecil hati karena alam itu akan pada anak cucu kita. Betul sekali. Dan nama baik kita, rajin berderma pun nama baik kita akan tetap terjaga. Oh itu anaknya Pak Anton, Pak Anton itu dulu baik banget. Nanti ini Vanessa mau kerja dibantu, pasti kedudukan yang bagus, gajinya besar, pasti itu akan dirasakan oleh Pak Anton, istri, anak-anaknya semua. Jadi para sahabat GoFlow di sini jangan ragu-ragu untuk terus berdoa. Jangan egois, kalau punya uang atau punya rezeki apa, punya makanan apa, bagikan, karena Anda tidak mungkin kelaparan atau tidak mungkin jatuh miskin hanya gara-gara berdoa. Ya, itu benar-benar menancap dari orang tua saya, selalu memberikan kepada orang miskin, orang yang butuh. Ya. Dan juga ini satu lagi, orang yang paling membutuhkan. Ya, tadi kan kita berderma,
kita punya nih kelebihan punya kue keranjang 10 kita bagi-bagi. Satu lagi ada orang yang pengen dan lebih, nah itu kita sangat membutuhkan. Nah satu lagi nih paling angel. Iya boleh. Siapa tahu saya bisa jawab. Saya dengar tuh kok musuh kita itu kita jangan benci. Itu caranya gimana Bang? Kan kita masih manusia ya, belum bebas. Jadi gini. Sebetulnya singkat aja, kita bukan sok suci banget, kita bukan sok mulia banget, tetapi semua pelajaran dari setiap agama sebetulnya sudah mengajarkan ya, bahwa sebetulnya musuh itu kan konotasinya di bumi. Coba kali ini musuh itu konotasinya kan di bumi, enggak kita hidup. Ya setuju ya, karena ada jasad, ada tubuh. Oh bisa musuhan, bisa berangkulan kayak Elvis. Ayo berangkulan, ayo kita dapat agent bermusuhan ya, waktu bisa bermusuhan gitu. Nah itu di bumi. Tetapi tariklah kata musuh itu kan tidak semuanya negatif. Ada musuh yang memberi pelajaran. Mungkin belum tentu. Saya ini yang musuhi saya mungkin lebih benar kan kita nggak tahu. Coba. Maka tidak boleh kita dendam dulu. Kita harus petik dia musuh yang memberi pelajaran supaya saya berbuat lebih baik. Yang salah, moga-moga saya disadarkan, diinisiatifkan. Nah ini musuh yang memberi pelajaran. Nah mungkin ada musuh yang kategori lain. Benar salah tiap orang kita tidak tahu. Contoh gini, saya dapat laporan dari Agnes, kok itu jahat gitu, contoh gitu ya. Nah, aku kan nggak tahu dia jahat atau enggak, gitu, bener nggak? Karena aku nggak tahu, nggak kenal, nggak tanya lah, ngapain aku musuhin gitu. Jadi kita nggak boleh membuat musuh sebenarnya. Iya, tidak boleh membuat berbuat musuh. baik kepada siapapun, even itu musuh kita, kan belum tentu dia benar-benar musuh kita. Iya, Kadang-kadang betul. hanya omongan orang aja dia Betul. yang mau ngobong kita. Gitu. Jadi kalau dipetik intisarinya, tariklah secara dalam. Kalau pas kita merenung, apakah ada unsur atau makna atau arti dari pertengkaran kita, baik itu dalam keluarga, dalam berdunia usaha atau bertetangga, apa yang bisa petik dari kok kita sampai dapat musuh gitu? Kenapa kita kecewa? Oh tarik ke belakang, oh yes. Pelajari supaya kita tahu intisarinya dari permusuhan itu sendiri. Seperti itu. Karena ini bijaksana sekali. Saya aja coba. Itu sulit tapi tidak ada salahnya kalau kita coba. Mungkin dari para sahabat Gova ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, akan kita beri hadiah. Kan ini bertambah hadiah, maka banyak bertanya, kita ada banyak hadiahnya. Ada yang enggak? Sambil saya minum Oh ya. iya, silakan diminum. Pakai saja diminum. Saya ini saya minum apa ya? Atau ya ini beri air minum dan kita mempunyai tipe air minum namanya Gova. Nah ini kenapa usah dibikin air ya? Karena seorang peminum ya. Seperti saat ini Vanessa harus air itu kan air kehidupan ya. Jadi itu nggak orang berdua. Saya kemarin juga sebut, saya sempat ditanya teman usaha apa yang paling enak ya. Saya bilang salah satunya air. Serius. Yang kedua kosmetik atau dunia farmasi kosmetik itu yang lagi tren, tetap diikuti terus perkembangan oleh pabrik. Jadi dua usaha belakangan ini betul-betul meningkat. Ya syukur aja, semoga Latoya tetap dengan kukunya terus lancar, yang besar rezekinya sukses, juga staf-stafnya rukun semua. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Chandra Dewi. Chua Chiang Hong, Sin Chun Kyong Hee, Tiang Hok Tiang Siu.
Dia kenal nama saya. Terima kasih Sin Chun Kyonggi Diam Siu juga. Semoga yang menyebut nama saya ini selalu saya doakan sehat walafiat. Ya nantinya usaha atau rezeki usahanya lancar, rezekinya berlimpah ruah. Terus bagi dalam rumah tangga harmonis selalu. Lalu nggak lupa 1 tahun lagi kita ketemu, bersyukur dan bersama komisi. Ya baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ada lagi, oh ternyata banyak sekali yang tertariknya. Dari Maria Yaya 77, kirain air kalahnya sama api, ternyata sama tanah ya. Oh iya, api kalah sama air ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Maria Yaya 77. Jadi api itu kalah cuma sama air, jangan dibalik. Kalau air kalahnya sama tanah. Karena dia iya tadi betul. Meresap, iya kan meresap. Air kalah sama tanah, tanah menghasilkan kayu, kalah sama kayu, dia harus produksi kayu, ya kan. Jadi ini kayak life cycle, Iya, life cycle semua ya. harus gabungan. Maka katakan tidak ada baik dan buruk, tidak ada benar dan salah. Cuma manusia yang harus tahu, oh saya itu di air, berarti kelemahan saya di mana itu tak dari Tuhan. Kelebihan keberuntungan saya di mana itu yang harus untuk mensupport. Iya. Itu jadi kayak istilahnya. Kita harus tahu, tapi kita tidak perlu takut sekali lagi ya. Kita perlu tahu untuk berjaga-jaga, tetapi tidak perlu takut. Ya. Dan yang penting tadi para sahabat Goflo, pertama hormati kedua orang tua. Baik itu orang tua kandung, mau mertua atau orang itu tua dia untuk berderma, berbagi kepada sama. Ya, itu yang paling. Bu Liana ini berfirman ya, ini cerita juga ya, konon ya, itu banyak cerita. Ada seorang pengemis, ini seorang pengemis, ini kan nggak punya apa-apa, pengemis nggak punya apa-apa loh. Dia bertanya kepada orang suci mulia yang levelnya sangat tinggi, sudah pokoknya orang suci yang kita sucikan lah ya. Bagaimana orang suci saya itu nggak punya apa-apa, bagaimana saya itu berderma gitu. Pertanyaannya gimana, nggak punya apa-apa loh. Coba bayangin kalau Bu Liana, Bu Agnes, Vanessa, Albert punya ya. Ditanya, ayo berderma ya, pasti mampu ya berderma. Bayangin pengemis ini banyaknya sulit. Saya itu nggak punya apa-apa. Apa yang mau saya sedekahkan? Nah, coba bayangin. Orang suci bilang begini, memang kamu tidak punya apa-apa. Berderma itu tidak berupa materi atau wujud uang, ya toh. Berderma itu bisa dalam bentuk yang kamu punya adalah 1 senyum. 2 mulutmu bisa diarahkan jika ada orang tanya, oh ini rumahnya siapa? Arahkanlah rumah itu dengan benar supaya dia tidak kesulitan mencari si alamat rumah. Saya mau ke Latoya, orang tanya dari sini, Latoya itu mana sih pabriknya? Nah, hei orang-orang yang maaf nggak punya atau yang tadi fakir miskin, tunjukkanlah oh Latoya itu lewatnya Ngirotan Budian, lalu terus ke perempatan kabupaten, belok kanan ke jalan kabupaten, melewati perempatan Ringin, lalu nanti kurang lebih 1 kilo di sebelah kiri. Itulah menunjukkan yang benar. Artinya kita nggak punya materi, tapi mulut kita ini berguna, tangan kita bisa mengarahkan. Berdermalah sesuai yang kita punya dengan benar, tulus, dan yang dikehendaki alam atau yang dikehendaki sebenarnya. Kamu juga bisa berderma tenaga, tidak untuk materi. Si orang suci menjawab, bisa kok kamu berderma bentuk tenaga. Kalau ada gotong royong, kalau ada bersih-bersih kampung, ini kan tidak materi. Kamu bisa berderma lewat telinga, lewat mata yang kamu punya, fisik kamu. Nah ini semua adalah bentuk derma yang tidak berupa materi, tetapi pengarahannya tepat. Itu orang suci menjawab seperti
Maka dengan kata saya tadi selama 15 hari ini kita di situ juga sebetulnya saling mendoakan, oh kamu kaya, kamu kaya, kamu kaya. Nggak salah kan itu. Nah, Karena Allah merekam ya. Iya. Kan Tuhan itu memberikan kita kan seluruh wujud kita ini dengan panca indera kita. Mata itu untuk melihat yang baik-baik saja. Yes. Ya. Mulut mengatakan yang baik-baik saja. Ya. Indah-indah ya. Kemudian tubuh kita juga bekerja yang jujur, kemudian yang beragama seperti itu ya. Kira-kira seperti itu arah satu. Ada satu pertanyaan lagi. Oke, satu lagi. Untuk langsung itu apakah jumlahnya berapa dan yang tepat itu apa? Iya. Baik, Bu Maria, terima kasih pertanyaannya. Jadi function ya, function itu banyak dilakukan jika orang mengalami jiong atau naas. Tetapi sebetulnya function itu tidak harus dikala kita jiong atau naas. Tapi function itu bisa dilakukan tiap saat selama kita memang ada rezeki, ada niat, dan ada kesempatan yang baik. Anggap aja semua hari itu baik, karena tujuannya kan baik. Bu Maria harus melihat tujuannya baik, itu tidak harus melihat hari gitu. Tetapi kalau kita berdirma ke wilayah tertentu, ke area tertentu atau ke orang tertentu, kita baru tanya hari ya kan, atau kebersamaan. Tapi kalau untuk function melepas binatang, bebas Ibu Maria. Tetapi kalau Ibu Maria mungkin suka beribadah di kelenteng, maka function burung itu lebih bagus didoakan burungnya dibawa ke kelenteng, lalu memohon izin oleh Tuhan atau Dien Dewa Dewi di kelenteng untuk dilepas di kelenteng. Juga function bisa dilakukan di rumah kita berupa burung, tetapi kalau berupa kura-kura, ikan lele itu tetap harus di habitatnya di air. Kalau ikan lele mungkin bisa di sungai, kalau kura-kura kembali ke laut, seperti itu. Jadi kita beli lele di pasar, kita lepaskan Ya. ke sana, itu termasuk function ya. Lalu jumlahnya Ibu Maria, lalu jumlahnya adalah biasanya umur Masehi kita ditambah 1, karena kita di dalam kandungan itu sudah dianggap 1 tahun. Jadi kayak saya umur 50, maka saya harus memberikan 51 ekor gitu. Lele. Tetapi enggak harus itu juga dijadikan patokan. Oh, aku mampunya ngeluarin uang untuk beli burung empret gitu ya. Plus 1 usia kandungan atau usia siu. Semoga ini menjawab pertanyaan Ibu Maria ya. Ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Kenapa ada tarian naga, yong dan bakai? Ini bisa mungkin lengkapi ya. Itu kan ya para sahabat kalau diimlekkan gini kan yang kita tunggu apa? Pertunjukan barongsai. Hampir di semua mall ada barongsai. Ada naga yong ya, Malioboro tuh yong. Baik, saya akan baik Bu Yana, saya akan melengkapi. Waduh, jadi tradisi leluhur budaya Tionghoa ini sangat beragam, sangat luas, sangat indah dan mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Karena ada tarian barongsai, ada tarian leong, ada tarian kilin atau singa emas gitu ya. Lalu nanti di situ ada madunya yang bawa kipas sama angpo yang joget-joget sama membawa bola api, Sebetulnya adalah suatu rangkaian rasa syukur ya. Kita harus bersyukur dulu gini loh. Imlek udah kumpul, sudah meriah, tapi kok ada yang kurang nih gitu ya loh. Maka diadakanlah suatu tarian. Nah, tarian ini nanti dihubungkan kembali dengan namanya petasan. Kan dia petasan. Kayak di film-film silat itu ada petasan banyak. Petasan ini punya lambang adalah untuk mengusir, menakut-nakuti dan mengusir. Gitu ya.
ini adalah untuk menakut-nakuti supaya tidak ada hawa gelap di sekitar rumah kita atau pada saat perayaan Imlek musim semi ini tidak ada gangguan. Harapannya ada tarian, ada tasan. Orang yang tidak tahu adalah gini loh. Oh ada liang, barongsai. Sebetulnya liang dan barongsai ini itu sebelum dimainkan dia harus tiang dulu. Dimintakan satu kertas kuning namanya hu. Ya, kertas kuning hu yang nantinya akan ditempel di kepala naga atau kepala harimau, kepala barongsai tersebut dan kepala kilin. Nah, ini adalah satu contoh kertas hu yang dari Kelenteng Kudus kemarin. Nah, tetapi biasa yang diberikan ke orang itu kan yang diberikan ke insan umat kita itu hu untuk keselamatan kita. Nah, hu ini bekerja 3 bulan. Jadi semacam kayak jimat, orang bilang mengatakan jimat ya, bahasa umumnya jimat. Hu keselamatan ini bertahan 3 bulan, setelah selesai kita bakar di kelenteng di pengapiannya gitu. Nah, tapi ada juga hu yang dari kelenteng untuk tarian barongsai tadi. Kenapa kok barongsai liang itu harus ditempel dulu? Satu, itu memang harus minta izin supaya pemainnya tidak terjadi accident atau kecelakaan atau jatuh atau patah tulang gitu. Lalu yang kedua, kalau ditempel hu itu semua terselamatkan dan tarian itu mungkin jadi lebih heroik, lebih indah, yang tadinya kaku bisa lebih meliuk-liuk indah gitu. Jadi simbolis-simbolis lah semacam itu ya. Jadi betul-betul harusnya tradisi ada upacara penentelan hu terlebih dahulu. Kita minta izin yang kan baru minta izin lah seperti itu, kayak acara ini nanti kita minta izin gitu. Artinya seperti itu. Saya kok pagi ini tugas pasang yang menerangkan warna-warni lambang apa sih? Oh iya kan ada warna-warni bangsa, ada emas, ada kuning. Biar komplit sekali. Nah betul, makanya kita sahabat dulu ngikutin ini, pokoknya lengkap. Ya kalau barongsai hijau melambangkan pertemanan. Keakraban. Lalu kalau yang putih itu melambangkan kesucian. Oh, Ya. oke. Lalu ada yang merah itu keberanian. Oke. Lalu ada kalau kuning apa? Kuning ini adalah simbol ya, istilahnya kemakmuran sih, kegembiraan. Itu kayak emas. Iya, kegembiraan, kemakmuran. Lalu ada hitam itu lintah. Oh, Ini tahu. Saya tuh kagum ya sama barongsai. Barongsai bisa di tiang-tiang itu bisa loncat kayak gitu. Itu latihan berapa lama? Dulu saya main barongsai. Oh iya? Dulu sempat main barongsai tapi belum pakai tonggak. Jadi mainnya masih pakai bangku yang disusun, bangku balok-balok yang disusun. Pernah kaki saya, ibu jari saya nggak pas, jatuh kecepet ketimpa kayunya. Waduh, langsung saya kempat banget biru ya, langsung darahnya warna biru itu. Aduh, memang nahannya tuh sakitnya. Maka di dalam latihan ini juga harus hati-hati, terutama yang sifatnya tonggak, karena tonggak ini lebih tinggi, jangkauan kakinya kan lebih panjang, lebih Kalau nggak luas. pas bisa jatuh. Kalau nggak pas meleset, nah itu yang saya katakan tadi, jangan sampai kita mengalami patah. Maka setiap pemain barongsai khususnya atau ilin itu harus minta izin tadi supaya terlindungi. Nah kalau yang biasanya di bawah dia tidak terlalu melompat, tidak terlalu Iya, berbahaya. hanya megang. Iya, seperti itu. Artinya apa itu Pak Anton, kok ada liang panjang gitu? Apakah punya filosofi tersendiri? Sebetulnya semua standar itu sama. Hanya di era sekarang ingin rekor apa, ingin mencapai, istilahnya kalau YouTuber itu ingin mencapai nilai tertinggi, ya toh.
di subscribe gitu, di like gitu ya loh. Bahasanya dia menciptakan yang variasi atau pengembangan yang baru. Tetapi pada dasar intinya yang kurang lebih hanya 12 saja sudah cukup. Dan yang terberat itu adalah bagian kepala. Yang paling sulit mengendalikan itu juga, ekornya juga termasuk sulit. Dia harus ngikutin. Gitu. Kepalanya kemana dia nggak bisa sendirian. Kalau barang saya yang paling enggak itu sama-sama enggak enak. Kepalanya juga berat, yang bagian belakang itu menunduk terus gini. Itu aduh aku mikir boyok sama punggung. Gitu. Cuma karena anak-anak masih muda jadi belum merasa berat ya itu melakukan tarian itu gitu. Tapi kalau aku yang umur 50 ini suruh aduh menunduk terus bisa bayangin bisa kembali lurus. Ya seperti itu. Ya, satu pertanyaan lagi nih, kenapa kok itu kok lilin-lilinnya warnanya merah terus banyak sekali api ya, dinyalain semua, apakah terus dinyalain, kemudian ada lampion kalau pas itu benar dan ingat kayaknya ada lampion ya. Kemudian ini pertanyaannya kok ya banyak sekali, kenapa di kelenteng itu selalu ramai orang sembahyang, kemudian di forum ini aja kita jawab kenapa kok banyak lilin itu. Nah, ada lagi pertanyaan satu lagi biar dijawab satu-satu. Baik, jadi kembali ke simbol-simbol budaya Tionghoa. Kenapa dari lilin? Lilin itu adalah api, artinya adalah semangat, adalah terang, adalah cahaya, adalah kecermangan, cemerlang. Iya. Kenapa orang menyumbang lilin bisa besar yang raksasa? Ya, itu untuk 1 tahun penuh. Jadi dalam 1 tahun dia meminta pengcopan silikon. Dia kan tuan rumah. Itu namanya pengcopan silikon. Atau kalau di dalam cerita Samkok dia adalah yang paling galak, jiwa perang paling galak ya. Misalnya Kwantong. Kwan silikon itu Kwantong ya. Nah orang menyumbang lilin 1 tahun penuh ini supaya tiap harinya itu dijaga, diberikan perlindungan. Oh ini sumbangan orang? Sumbangan orang, ini masing-masing sumbangan orang. Lalu dia memberikan dupa yang panjang-panjang bentuk lingkaran ini. Karena kalau dupa yang saya pakai sembahyang Nabi datang itu 1 hari habis, 1 jam habis. Lalu ada dupa yang tebal, yang tinggi, itu 1 hari habis. Tapi yang melingkar ini itu bisa sampai mungkin 3 hari, 5 hari. Oh yang ini yang bulat-bulat? Iya itu kan dupa, itu kan dupa ada sebenarnya kan, kita lihat seperti ada. Oh iya, kayak iya kan dia pakai melingkar, makanya harapannya jangan sampai habis 1 hari, lalu habisnya 5 hari gitu. Jadi sekali sayang itulah orang Tionghoa bahasanya sekali ngayah maunya 5 hari 50 terlampaui, jadi maunya dia sembahyang sekali hari ini untuk 5 hari. Ini kan cuan lagi ini. orang yang baru selalu dengan cuan lagi. Tapi bahasa saya ya, ini bahasa guyonnya artinya bahasa lucunya itu sekali sembahyang tapi untuk 5 hari ya. Tapi sebetulnya kalau orang tiap hari sembahyang malah terlindungi malah. Konon dulu ceritanya, ini dongeng lagi atau berbeda saya nggak tahu. Setiap orang yang kenapa sembahyang orang yang buat jait cabgo, jait tanggal 1, cabgo tanggal 15. Artinya setiap tanggal 1 kita sembahyang itu kita katanya mendapat perlindungan 15 hari ke depan. Nah setelah 15 hari ke depan habis, tanggal 15 sembahyang lagi untuk sampai tanggal 29 atau 30. Karena penanggalan Cina kan habis di 29 sama habis 30. Nah gitu. Jadi kalau kita sembahyang di kelenteng tanggal 1 itu berlaku 15 katanya gitu. 15 hari ke depan gitu. Nanti tanggal 15 berlaku 29 sampai 30 dapat kopi pengannya gitu. Maka ada istilah sembahyang jait cabgo. Jadi jait cabgo itu artinya tanggal 1 tanggal 15. Tanggal 15. Berarti ini lengkap banget narasumber kita tuh benar-benar jos gandos ya. Satu lagi nih pertanyaan yang belum tak bacakan, ini dari Yani Suciadi. Iya Bu Yani. Kalau
Kalau sembahyang Tuhan harus jam 12 malam, pasang dupanya atau boleh kurang dari jam 12 ya? Ya, baik. Jadi terima kasih pertanyaan Bu Yani yang masih interest dengan budaya leluhur kita ya. Jadi kalau kita mau sembahyang di Engkung atau di Kong, itu Tuhan itu 12 kurang 10 menit harus menyalakan dupa dan lilin. Kalau nggak punya lilin di rumah pakai dupa aja, kurang lebih 5 menit lah, lebih cepat gitu. Tetapi kalau ada sesajian kayak lilin, teh, bunga, kita 1/4 jam sebelumnya. Nah, waktu sembahyang yang umumnya saya lakukan bukan benar salah ya, tepat adalah jam 12.00 itu dikurangi 5 detik ada cukup. Jadi 11.55 malam semua. Lalu sembahyang kusuk 1/4 jam kan akhirnya melewati juga yang detik ke-1 gitu istilahnya gitu. Ya. Itu ada hari khusus nggak untuk yang jam sembahyangan Tuhan Allah itu? Itu kalau orang Tionghoa yang masih punya sembahyangan tradisi kayak di rumah, itu harus tiap hari nggak apa-apa. Oh, setiap hari. Tapi kalau yang kepingin ringkes, ya jihit sama takbir dan tanggal 1 Tiap tanggal 16 berdoa di rumah. Jadi gini, sebelum tanggal 1 besok kan akhir bulannya tanggal 29, 30 kita sembahyang, 1 sembahyang, jadi dua hari ini sembahyang. Lalu nanti tanggal 14 capgo sembahyang lagi, jadi 2 hari. Jadi 2 kali, 2 hari atau 2 kali gitu. Akhir bulan, awal bulan, pertengahan bulan pertengahan bulan capgo gitu. Itu sembahyang yang tepat. Seperti itu. Lalu saya garis bawahi lagi, karena ini tanggal 9 nanti adalah hari kelahiran Tuhan tuh. Tanyanya bingung, Tuhan kok punya punya HBD gitu ya toh. Tuhan tuh masa punya hari kelahiran sih? Ternyata ada di dalam Tionghoa itu Ciangguit tanggal 9. Berdoanya kapan? Sembahyangnya malam tanggal 8 nanti atau 29 Februari jam 12 malam kurang 1/4 kita menyajikan buah lengkap dengan sebutan sembahyang Keng Di Kong. Dalam bahasa Hokkien ya, saya nggak tahu nanti dalam bahasa Kwai apa, tapi yang jelas bahasa Hokkiennya King Di Kong, sembahyang Tuan Nawa. Kemudian cerita dari saya, dan saya sebagai locu dari Kelenteng Lasem, saya juga melaksanakan sembahyang Di Kong tanggal 29 Februari nanti, atau bertepatan Ciangguit Cepek Jingo Jicapsi. Terima kasih. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Anton sama Pak Nesa ya. Aduh, saya tuh benar-benar terbuka bahwa kebudayaan Tionghoa itu sungguh sangat kaya ya, legendanya sangat luar biasa, sangat banyak, dan kita tuh banyak yang sudah tinggal di Indonesia ini nggak tahu gitu loh ya. Dan ini benar-benar saya tepat banget ngajak Pak Anton maupun Vanessa dari Beijing untuk sedikit bercerita, dan terima kasih banyak sekali lagi waktunya Ya, Pak Anton. Diana, saya juga maaf sebentar, paling cuma 5 menit. Saya harus melengkapi edisi Cap Gome ya. Jadi habis ini adalah Kongco turun atau Ciang, lalu nanti ada sembahyang Ing Dikong 29 Januari. Lalu ada sembahyang Cap Gome yang kita rayakan dengan lontong Cap Gome. Betul. Yang biasa kalau di Jogja di Ketadan ya toh. Itu tradisi Cap Gome atau Imlek terakhir. Karena ada pertanyaan Imlek itu berapa hari? Imlek itu 15 hari sebelumnya. Tetapi persiapannya adalah 30 hari. Apa yang terjadi setelah Cap Gome selesai? Itu ada satu sembahyang namanya Dolge, sembahyang buka tahun atau yang Capla yang jatuh pada tanggal 6 Februari. Nah, kenapa buka tahun? Ada istilah tutup tahun, ada buka tahun. Karena di budaya Tionghoa setelah libur 1 bulan penuh sampai Capgo ini, semua usaha mulai dibuka kembali itu Capla
atau tanggal 16. Ada mulai usaha lagi. Nah, ada sembahyangnya, ritualnya namanya dongge. Tasahudian sekali lagi karena juga besok ada tasahudian. Dongge atau sembahyang tahun siangwit caplak jingo cipcapsi. Itulah rangkaian Imlek dari Ciit sampai Cap 2 atau lebih lengkapnya persiapannya dari Cap Ciwit Caplak sampai Ciangwit Caplak. Terima kasih nih Bu Liana. Ini kalau ada kekurangannya mohon maaf, kalau ada tutur kata yang tidak berkenan juga mohon maaf ya. Saya yang terima kasih. Ya, Vanessa kalau mau Ya, terakhir mengucapkan kata-kata penutup buat kita semua. Ya, terima kasih sudah diundang dari narasumber. Bapak juga cerita banyak, juga ada yang baru tahu juga. Jadi pelajaran. Saya juga banyak banget, tapi kayaknya 90% saya malah tidak tahu loh. Karena saya sudah berapa turunan ya di sini ya, jadi udah tahu ya. Jadi saya tuh sungguh sangat berterima kasih, saya bersyukur pada Allah, terutama buat kelenteng di Poncowinatan ini, buat Koncol juga yang sudah mengizinkan kita beracara di sini, sehingga tidak hanya saya maupun kru dari GoFlow, tetapi semua sahabat GoFlow bisa mengerti tentang tradisi Imlek, tradisi Tionghoa, gimana tentang ada apa tadi lampion yang terbuat dari lampionnya terbuat ya lampion, terus kemudian ada apel, terus ini kue keranjangnya tuh wangi banget ya, sampai tak cium-cium nggak lapar kayaknya enak gitu. Kemudian tentang binatang-binatang yang tadi sampai ceritanya seru banget ya, dari anjing, kucing, tikus sampai pertandingannya semuanya tuh itu kan kita hampir nggak pernah dengar sebelumnya ya. Jadi kita benar-benar wah hebat banget. Terima kasih banyak sahabat GoFlow buat waktunya untuk menonton live IG ini, dan nanti yang bertanya kalau mau ngeklaim hadiahnya bisa ke admin. Kemudian ikuti terus IG-nya GoFlow setiap hari Rabu setiap jam 12 sampai jam 1, karena kita setiap minggu akan ganti topik sesuai dengan kejadian apa saat itu ya. Kemudian apalagi ya, hadiah berlimpah di setiap kali GoFlow, dan jangan lupa pesan saya, minumlah air yang benar, minum air yang bersih, karena itu mempengaruhi tubuh kita dan membuat kita lebih sehat, lebih fresh, lebih sehat terutama ya, karena air ini adalah air kehidupan, dan tahun ini terutama tahun kondisi air. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anton. Semoga sukses ya, dan studinya Pak Anton saya doakan harus batiknya. Oh ya, kalau mau mencari barang antik jangan lupa ke Pak Anton, ini macam-macam komplit ya, buat Kongco yang sudah mengizinkan tempatnya, buat kelenteng di Poncowinatan yang sangat indah ya, indah banget ya. Semoga tahun kelinci ini kita semua diberi berkat melimpah, kejayaan, kesuksesan, kesehatan ya, serta sukacita ya. Sekali lagi saya ucapkan Kung Si Facai Sinyen Kuaile. Terima kasih sahabat GoFlow, sampai ketemu lagi 1 minggu yang akan datang di jam 12. Bye bye.